Kota Odin berisi 3.000 rumah tangga, terletak di perbatasan selatan Temple Alliance dan menganggap dirinya sebagai salah satu desa terbesar di bawah kota Hauyu. Matahari pagi sedang terbit, sentuhannya yang cerah dan hangat dengan hati-hati memelihara bumi, seolah memanggil semua orang untuk bangun. Saat ini, di pusat Odin, di sebuah gedung berlantai 2 yang relatif besar dengan luas lebih dari 1.000 meter persegi, sedang dilakukan pemeriksaan. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menjadi ksatria? Suara yang kuat dan kuat, sedikit metalik, berdering. Untuk membela umat manusia, untuk membela orang yang baik hati, untuk mempertahankan aliansi kuil, untuk membela keluarga kita. Suara-suara yang menjawab pertanyaan itu terdengar mudah dan terkoordinasi. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka menjawab pertanyaan ini. Bangunan berlantai 2 ini adalah Aula Kuil Ksatria di Kota Odin, disingkat Aula Odin, tempat di mana calon anak dipilih untuk menjalani pelatihan menjadi ksatria. Saat ini, lebih dari 30 anak mengikuti tes seleksi untuk menjadi pengawal paling dasar. Hanya setelah mereka menjadi pengawal barulah mereka dapat melanjutkan belajar dan berlatih di sana. Tuan dari suara yang kuat adalah pria paruh baya yang tinggi dan kekar. Dia dipanggil Balza dan merupakan kepala guru ksatria di Aula Odin. Kabarnya, ketika dia berada di masa jayanya, dia sangat dekat untuk menjadi seorang ksatria sejati. Katakan padaku, apa standar seorang ksatria? Balza dengan tajam memelototi sekelompok anak berusia 8 hingga 10 tahun itu. Sekali lagi, jawabannya terkoordinasi, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, dan keadilan. Balza mengangguk, puas, bagus, kalian semua di sini sudah berlatih selama 1 tahun, hari ini kita akan mengadakan ujian. Pengawal diklasifikasikan dari tingkat pertama hingga ke-10, sesuai dengan energi spiritual antara 10 dan 100. Tugas Anda hari ini adalah mencapai setidaknya energi spiritual di atas 10 dan dengan demikian menjadi pengawal tingkat pertama. Semua yang berhasil lulus ujian ini akan dapat tinggal di sini dan berlatih selama 3 tahun lagi dan kemudian berpartisipasi dalam penilaian akhir untuk menjadi ksatria resmi. Hanya setelah Anda menjadi, seperti saya, seorang ksatria resmi, Anda dapat dianggap sebagai anggota asli kuil. Sekarang mari kita mulai, Jiang Hu. Iya. Seorang pemuda dengan perawakan yang cukup besar berjalan ke depan, mengeluarkan pedang kayu yang diikat di punggungnya. Semua pemuda ini memiliki peralatan yang sama, pedang kayu dengan panjang 1 meter, lebar 1/3 meter, dan tebal 2/3 meter. Pemeriksaan untuk menjadi pengawal sederhana, di depan Balza ada sesuatu yang tampak seperti balok kayu besar yang terhubung ke hutan batu. Di dalam alur batu itu ada manik-manik batu. Memukul balok kayu akan membuat manik batu bergetar dan menilai dari ketinggian tempat manik batu itu memantul, energi spiritualnya ditentukan. Ini dapat dianggap sebagai metode yang ketinggalan zaman untuk mengevaluasi energi spiritual tetapi sangat tepat ketika mengevaluasi energi spiritual di bawah 100. Energi spiritual, di Sheng Mou Dalu adalah faktor utama yang digunakan dalam mengevaluasi peringkat setiap orang dalam pekerjaan mereka, apakah mereka ksatria, penyihir, atau profesi lainnya. Tingkat energi spiritual digunakan sebagai faktor utama untuk menilai kekuatan mereka. Tingkat ke-10 umumnya adalah tingkat energi spiritual rata-rata untuk pria dewasa normal. Jiang Hu berteriak keras dan dengan kedua tangan menggenggam pedang kayu, dia mengayunkannya dengan keras ke balok batu. Bang, kacang batu itu bergerak ke atas dan ke bawah. Balza mengangguk, puas, dan mengambil dari tangannya daftar nama sambil berkata, Jiang Hu, energi spiritual tingkat 13, kamu lulus. Selanjutnya, pemeriksaan ini segera dilakukan dan dalam sekejap, setengah dari orang-orang sudah selesai, yang berhasil menjadi sekitar setengah dari mereka. Long Hao Chen. Saat dia memanggil nama ini, tanpa sadar Balza menundukkan kepalanya. Di hadapannya adalah sosok muda bertubuh kurus. Anak laki-laki ini tampak agak kurang gizi dibandingkan dengan yang lain, dia cukup kurus tetapi memiliki wajah yang tampan. Dengan alis lentur alami, mata besar, bulu mata panjang, hidung lurus, kulit putih dan bibir tebal, meski usianya baru 8 atau 9 tahun, ia cukup cantik membuat wanita iri padanya, apalagi karena rambut hitamnya. Dalam kombinasi dengan sepasang mata biru tua miliknya. Jika dia berpakaian silang, dia akan menjadi kecantikan tingkat nasional. Long Hao Cheng naik ke depan Balza tetapi tidak mengambil pedang kayunya seperti yang lain. Sebagai gantinya, dia meletakkan tangan kanannya di dada dan membungkuk, memberi hormat kepada Balza. Guru. Penampilan Balza yang awalnya serius sedikit melunak. Dia mengangguk, berkata, mulailah. Iya.
Menarik pedangnya, Long Hao Cheng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengayunkannya dengan kekuatan penuh dan mengenai balok batu. Dengan suara embusan, biji batu itu memantul, tapi jelas tidak mencapai 10 wisuda. Balza segera mengerutkan kening, tingkat energi spiritual 9, Anda tidak lulus. Dari kecepatan tebasan dari pedang Long Hao Cheng yang dilihatnya, dia bisa melihat bahwa Long Hao Cheng benar-benar menggunakan semua kekuatannya dan habis-habisan, tetapi dia masih tidak bisa lulus ujian untuk menjadi pengawal. Wajah cantik Long Hao Cheng menjadi memerah dan menatap Balza. Dia berkata dengan nada memohon, "Instruktur, saya." Balza sedikit menghela nafas dan berkata, "Turun." Long Hao Cheng dengan bersemangat mengulangi, "Instruktur, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan lulus." Balza cemberut, berkata, "Tapi, itu tidak adil bagi orang lain yang tidak lulus." Long Hao Cheng tiba-tiba terdiam tetapi tekad di matanya tetap ada. Balza memperhatikan ekspresi di matanya dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan tatapan kosong ke arah Long Hao Cheng. Apa itu? Ketekunan? Ketekunan yang dijelaskan dalam 10 standar ksatria. 10 standar ksatria adalah 10 esensi dari para ksatria. Bahkan beberapa ksatria asli tidak dapat menampilkan beberapa dari 10 esensi ini, tetapi anak ini di depan mataku. Sementara Balza tersesat dalam pikirannya, Long Hao Cheng berbalik menghadap peserta ujian lainnya dan menggunakan nada yang sangat tulus terhadap orang-orang yang berlatih bersamanya selama setahun terakhir, menyatakan, "Saya mohon, beri saya kesempatan lagi." Saat dia memohon, dia tiba-tiba berlutut. Balza terperangah. Para pemuda juga tercengang. Bagi anak-anak ini yang berusia 8 hingga 9 tahun, pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami mengapa Long Hao Cheng begitu gigih. Mata Balza membelalak, jika itu adalah anak lain, dia akan percaya bahwa anak itu serakah atau pengecut, tetapi tidak mungkin untuk Long Hao. Karena, meskipun Long Hao mungkin tampak kurus dan lemah, selama pelatihan tahun lalu ini, di antara semua anak, dia adalah yang paling tekun. Tidak hanya dia menyelesaikan pelatihan wajib setiap hari dengan sempurna, dia juga datang 1 jam lebih awal dan pergi 1 jam kemudian. Balza terikat sebagai ksatria standar peringkat 10 tetapi dia telah menjadi instruktur selama 10 tahun dan Long Hao Cheng adalah siswa paling rajin yang pernah dia lihat. Anak laki-laki ini tidak pernah perlu diawasi dan tidak hanya dilatih dengan keras setiap hari, tetapi juga baik kepada semua orang dan membantu sesama peserta pelatihan kapanpun mereka meminta bantuannya. Ini juga mengapa saat tiba di giliran Long Hao Cheng, tampang Balza menjadi lembut. Tetapi fakta bahwa Long Hao Cheng tidak lulus ujian membuatnya terkejut. Jika anak yang rajin tidak lulus ujian, satu-satunya penjelasan adalah dia tidak memiliki bakat apapun.